Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Jamil dengan NIM 2107110525. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman yang telah saya buat mengenai kegagalan geoteknis pada bangunan Leaning Tower of Pisa ataupun Menara Miring Pisa. Menara Miring Pisa ini merupakan salah satu ikon arsitektur dunia yang berada di negara Italia. Menara ini selalu menjadi daya tarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Tetapi, tahukah teman-teman sekalian bahwa Menara Pisa merupakan salah satu contoh kegagalan teknik sipil yang sangat terkenal di dunia ini? Kegagalan ini bukan karena desain arsitektur ataupun kualitas material yang digunakan, melainkan karena penyelidikan tanah yang tidak memadai sebelum pembangunan dimulai. Pembangunan Menara Pisa dimulai pada tahun 1173 Masehi. Menara ini dirancang sebagai menara lonceng untuk Katedral Pisa dengan tinggi mencapai 56 meter dan berat 14.500 ton. Namun, ada satu kesalahan besar yang dibuat oleh para pembangun pada masa itu. Apa itu? Yaitu pondasi yang dipakai hanya sedalam 3 meter saja. Padahal untuk bangunan setinggi ini dan sebesar ini, seharusnya pondasi yang digunakan jauh lebih dalam supaya lebih kokoh nantinya. Lebih parah lagi, lokasi pembangunan Menara Pisa ini berada di atas tanah yang terdiri dari lempung, lanau, dan juga pasir lunak. Jenis tanah ini sangat rentan mengalami penurunan tidak merata ataupun differential settlement. Kondisi ini langsung menimbulkan masalah sejak awal pembangunan Menara Pisa ini. Masalah besar mulai terlihat ketika pembangunan mencapai lantai ketiga. Menara mulai miring ke arah selatan. Ini terjadi karena tanah di bawah pondasi tidak mampu menopang beban secara merata. Proses pembangunan pun sempat terhenti karena beberapa kali terjadi konflik politik di wilayah Pisa ataupun di negara Italia pada saat itu. Anehnya, dengan banyaknya konflik dan politik di daerah tersebut, dengan jeda pembangunan ini justru membuat kondisi tanah semakin buruk. Tanah lunak di bawah pondasi terus mengalami konsolidasi sehingga kemiringan menara bertambah sedikit demi sedikit. Dengan kata lain, setiap kali pembangunan dilanjutkan, menara semakin miring. Para pembangun mencoba mengoreksi dengan menambahkan lantai yang lebih tinggi di sisi tertentu, tapi justru menambah beban yang memperparah kemiringan. Selama berabad-abad, menara terus bertambah. Kemiringannya terus bertambah. Pada abad ke-20, sudut kemiringannya mencapai 5,5 derajat. Bayangkan, sebuah bangunan dengan tinggi lebih kurang 50 meter yang miring seolah siap runtuh kapan saja setiap saat. Kondisi ini sangat berbahaya jika tidak segera ditangani. Gaya gravitasi bisa membuat struktur bersejarah ini ambruk. Pastinya pemerintah Italia pun khawatir dengan kehilangan salah satu warisan budaya terpenting mereka. Maka dibentuklah tim internasional yang berisi para insinyur geoteknik, arsitek, dan ilmuwan dari berbagai negara untuk mencari solusi terbaik mengenai kemiringan Menara Pisa ini. Selama proses perbaikan, berbagai metode dicoba. Pertama, ada metode kabel baja raksasa dipasang untuk menahan struktur agar tidak semakin miring. Kedua, juga ada metode ditambahkan beban penyeimbang di sisi utara agar lebih seimbang nantinya, untuk mengurangi tekanan ke arah selatan tadinya agar lebih seimbang. Namun tidak ada solusi dari antara tersebut yang bisa dipakai. Salah satu solusi yang paling efektif pada saat itu yaitu adalah namanya metode soil extraction. Teknik ini dilakukan dengan cara mengeluarkan sedikit demi sedikit tanah dari sisi pondasi yang lebih tinggi. Dengan begitu pondasi dapat bergerak perlahan ke arah yang lebih stabil. Proses ini dilakukan secara hati-hati
agar tidak menimbulkan guncangan yang bisa membuat menara runtuh pastinya. Berkat kerja keras para insinyur dari seluruh dunia, menara ini berhasil dikoreksi secara perlahan. Nah, begitulah yang saya dapatkan dari referensi mengenai Leaning Tower of Pisa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.